Bentar, tunggu saya mulai. Hari ini Alim cerita apa ya? Oke, halo teman-teman. Balik lagi di Alim bercerita. Dan di episode ini saya mungkin mau tambah satu segmen ngobrol berat sama partner ngobrol berat saya, Mas Hafid. Dengan judul segmen Ngobrol berat. Ini emang ini sih biasanya kalau aku sama Hafid nih kalau udah malam ngobrol, apalagi posisi agak ngantuk, biasanya ngobrolnya malah jadi hal-hal yang berat, masalah serius, masalah kehidupan, masalah negara, macam-macam. Dan kali ini kita mau bahas soal alam. Apa tuh alam? Alam semesta. Oh, sebelum ke alam kita cocok di tempat ini. Iya. Kita ngobrol berat di tempat orang-orang yang hidupnya berat. Oke, benar. Kita hidup udah mulai berat, makanlah di angkringan. Di angkringan ya, kita di angkringan sekarang di daerah Gulon ya Mas. Oke, tapi emang gini sih, kadang di tempat-tempat seperti inilah muncul diskusi-diskusi yang mungkin bisa mengubah negara. Asalkan suara-suara kita didengar oleh penguasa. Anjay. Mantap. Oke, balik ke alam. Kita mau bahas alam. Dari alam itu mungkin kita mulai dari ngobrolin matahari. Setiap hari. Ini dulu, alam ini tuh menyimpan energi yang sangat besar menurutku ya. Makanya banyak banget kan apa sih sinergian. Energi. Jadi semua di alam itu menyimpan energi dan juga kita kan bagian dari energi itu kan. Nah, kita istilahnya alam tuh energinya lebih besar dari kita, soalnya kita aja mengambil energi dari alam. Nah, kita mau nggak mau ya harus bersinergi sama alam itu tadi. Iya, kita itu kan hidup di alam dan harus bisa menyelaraskan dengan alam. Nah itu tadi ya, itu nyari kata menyelaraskan. Menyelaraskan diri dengan alam. Kita mulai dari matahari dulu. Matahari itu satu unsur alam yang paling besar. Di tata surya kita kan matahari itu benda yang paling besar, yang energinya juga nggak habis-habis di situ. Energi panas dan cahaya. Ada dua unsur yang kita bahas mungkin ya, panas dan cahaya. Dan matahari itu apa sih menurutmu peran matahari di bumi itu? Iya tadi yang karena dia pemilik energi yang besar juga ya, energi cahaya sama panas yang nggak habis-habis. Ya itu sumber dari semua energi yang ada di bumi. Kayak kita ngambil kehidupan dari makanan kita ambil dari tanaman kita ambil dari tanaman bisa hidup dengan adanya dari tanah sama matahari dari cahaya. Jadi itu salah satu perannya matahari di kita. Dan memang semua semua makhluk itu butuh matahari tadi. Bahkan salah satu fungsi matahari kan dia bisa menstimulasi vitamin D. Vitamin D dan tubuh. Jadi matahari pagi itu sangat besar manfaatnya. Nah, benar, setuju ya. Kayak beberapa hari lalu tuh aku ngedrop kan. Kayak ya bayangin ngedrop di kondisi pandemi. Kayak kamu udah sakit, overthinking, gara-gara overthinking kamu sakit, ya kan? Gara-gara overthinking kamu tambah ngedrop. Nah, wes aku ngedrop selama beberapa hari. Terus ya wes aku coba aja pagi-pagi habis sama teman gitu keluar lari, tapi yang larinya kayak di yang tempatnya masih cukup bersih lah barangnya. Iya. Terus. Enak selama taruh ini semingguan ya pagi lari kena matahari terus berjemur terus dari jam 6 sampai jam 8 udah tiap habis lari ngerasa progres lebih enak, yang tadi ngedropnya udah mulai keangkat lagi. Enaknya itu sih salah satu manfaat yang aku ambil dari matahari. Ya, terus ada lagi ternyata cahaya matahari pagi ini dia tuh punya
punya kemampuan untuk menstimulasi kayak hormon, salah satu hormon di otak kita yaitu hormon melatonin Bang. Belum pernah denger ya. Nah itu tuh hormon yang membuat kita kalau malam itu bisa tidur nyenyak. Oh. Iya, itu hormon yang hanya bisa distimulasi ketika pagi hari kita itu mendapatkan cahaya matahari. Jadi segitu besarnya efek bangun pagi dan menikmati cahaya matahari di pagi hari itu bisa membuat tidur kita di malam hari itu bisa Lebih enak, lebih nyaman, lebih nyenyak, lebih nyenyak, berkualitas. Bener sih, kemarin juga habis olahraga pagi-pagi kan. Pasti malamnya langsung tidur jam 8, habis isya jam 9 nggak bisa tidur. udah bisa tidur. Yang padahal biasanya apalagi mahasiswa ya, Mahasiswa tidur jam 9. itu pasti sering banget yang namanya begadang, susah tidur, overthinking, sekarang jadi kayak Kewajiban. kewajiban, Mulai- kayak hidup gitu. Udah mulai jam 12 lebih tuh overthinking kayak. Udah dijadwal oleh semua mahasiswa kali ya. Nah, dan ini matahari pagi itu bisa menstimulasi salah satu hormon yang buat kita bisa tidur nyenyak. Lebih cepat, lebih nyenyak, lebih berkualitas lah intinya. Oke. Terus ini lagi Bang. Soal cahaya. Tadi kan kita bilang soal cahaya. Cahaya itu ternyata ada spektrum cahaya. Oh iya. Nah, Tahu. jadi kan cahaya putih itu terdiri dari 7 warna kan, dari ungu, Vinil. iya, ungu sampai iya bener, merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu. Dan spektrum cahaya matahari pun juga seperti itu. Kan kita tahunya matahari itu cahaya putih. Ya. Ya kalau kita pakai prisma segitiga itu kan bisa terurai jadi 7 warna dari cahaya matahari. Dari cahaya putih ini ternyata dia punya dominasi spektrum cahaya yang berbeda tiap waktu dari mulai pagi sampai malam sampai pagi lagi itu ternyata punya spektrum warna dominan yang berbeda. Oh. Apa aja ini? Nah ini aku belajar ini waktu bikin aquascape. Jadi waktu bikin aquascape itu kan aquascape kan pakai tanaman ya. Heeh. Tanaman. Nah pertama kali aku tuh pakai lampu warna kuning yang kayak Titik. ayam. Ayam. Ayam kecil ya kan. Emang bagus, dilihat tuh bagus, jernih terus kuning, apalagi kan tak taruh di kamar. Nah itu ketika dinyalain terus malam tuh nyaman banget itu buat Iya. tidur. Warna itu tuh sangat nyaman. Tapi kok lama kelamaan kok tanamannya jadi layu. Mati, Bos. Akhirnya mati. Itu kenapa? Aku cari informasi cahaya mana yang cocok untuk tanaman. Ternyata yang paling cocok itu adalah cahaya warna biru. Kok bisa? Emang gitu. Jadi fotosintesis tanaman hijau seperti ini tuh paling efektif di warna biru. Jadi bukan kuning. Akhirnya aku ganti lampunya pakai lampu warna putih. Kenapa putih? Karena putih itu mengandung semua spektrum warna. Akhirnya tanamannya bisa sehat lagi. Selain itu, kasihan tanamanmu kepanasan. Kalau kuning ya? Kalau kuning kan panas, kalau buat ayam cocok kuning. Nah, kalau buat tanaman mati. Pantesan mati. Buat ikan mati. Ya, itu pantesan anget airnya. Anget, oh, airnya anget. Airnya anget. Gitu. Ternyata lebih efektif pagi. Nah, terus tadi balik ke cahaya matahari. Matahari itu ternyata spektrum cahayanya itu tuh bergerak dari ungu ke merah. Jadi ketika kita pagi subuh gitu, sekitar itu tuh cahaya spektrumnya mengarah dari ungu ke biru. Lalu waktu pagi sekitar jam 6 sampai jam 8 gitu tuh spektrumnya spektrum biru, sekitar jam-jam 5 ya, setelah subuh sampai jam-jam 7 gitu tuh spektrum biru. Itu kenapa? Jadi aku mikir juga kayak kan direkomendasikan kalau olahraga itu kan cocoknya pakai waktu pagi ya. Waktu pagi hari. Ternyata itu juga didukung dengan kalau pagi emang produksi oksigen dari tanaman itu lebih tinggi, makanya lebih sehat untuk kehidupan. Pantesan lebih seger juga sih kalau pagi. Paling kalau misalnya yang sering bangun pagi terus keluar kamar, keluar kosan, keluar rumah terasa lebih seger. Oh, gimana kalau siang-siang? Ternyata emang cahaya biru itu paling banyak memproduksi oksigen. Itulah kenapa kok cocok untuk orang lalu bergerak
biru, kuning, hijau, Mexico Hibinio. biru tuh, biru. Gimana sih tadi? Iya sih, Mexico Hibinio merah, jingga, biru, Terus dibalik. kuning, ungu, kuning, biru. Kok kuning? Mexico Hibinio, oh nila. Nila, biru, ya pokoknya itu lah. Oke, sorry ya pendengar, kita nggak riset Mexico Hibinio-nya. Kalau dibalik jadi bingung. Salah, ini bukan segmen ngobrol ketawa, ini ngobrol berat. Balik lagi. Kita ngobrol. Gitu. Itu kan tentang cahaya tadi. Balik lagi ke cahaya, masih dengan cahaya. Pernah nggak sih dengar kalau kenapa kok ayam? Nah ini pertanyaan dulu. Kenapa kok ayam bangunnya biasanya lebih pagi dari manusia? Soalnya ayam sifat Siapa? salah ngobrol berat. Karena ayam itu apa ya? Dia biasanya bertugas untuk mengkokohi manusia kalau pagi-pagi. Iya, kan biasanya jam-jam 3 gitu kan udah bangun ya. Nah, ternyata emang Bang. Kayak gerimis ya. Bukan kayak, Bos. Ini ada gerimis ya? Emang gerimis. Oke. What? Ternyata gerimis kan. Mungkin kita pindah Hujan, tempat Bos. kan. Oke, kita cut. Kita kan dulu, kita Terus, pindah Bos. tempat. Gimana, Bros? Gimana? Oke, maaf teman-teman, tadi tiba-tiba hujan, jadi kita pindah tempat. Ini di dalam kamar kos sekarang. Mungkin suara hujan juga masih masuk ya. Gak tahu tadi tiba-tiba hujan terus, padahal tadi cerah. Iya, kayaknya emang segmen ngobrol pertama langsung direstui untuk jadi berat ya. Iya. Karena tadi kita juga lagi ngomongin alam. Lalu kita dikasih hujan. Ya, alam merestui berarti. Merestui, soalnya berkah. Ngobrol ternyata bukan ngobrol berat. Apa itu? Ngobrol berkah. Ngobrol berkah. Langsung diberkahi kalau udah. Nah, kita sekarang lagi belajar tentang alam. Tadi kita sampai mana ya? Sampai ke ayam yang kenapa akuarium mbok ngasih lampu kuning punya ayam. Oh, oke. Jadi kita bicara soal ayam berarti. Kan sampai ke pertanyaan kenapa kok ayam bangunnya pagi? Iya, benar. Kenapa kok dia bangunnya lebih pagi dari kita? Iya. Nah, ternyata salah satu penelitian tentang ayam, dia tuh menemukan bahwa sel kerucut ayam itu tuh lebih runcing daripada manusia. Oh. Sel kerucut ini kan dia yang bisa apa namanya? FYI, sel kerucut fungsinya adalah menerima warna. Nah, ya intinya simpelnya menerima warna. Gitu. Jadi ada kelebihan dari mata ayam ini gitu. Dia bisa lebih pagi karena mungkin dia bisa menerima spektrum cahaya yang tidak bisa dilihat oleh manusia. Benar. Gitu. Jadi kan matahari kan memancarkan spektrum warna yang berbeda-beda kan. Tiap waktunya. Jadi ketika pagi jam 3 waktu kita lihat masih gelap. Sebenarnya bukan gelap, iya gelap sih. Cuma sebenarnya bukan tidak ada cahaya. Bukan tidak ada cahaya. Cuma ternyata kalau pagi itu spektrum cahayanya bukan spektrum cahaya yang bisa kita lihat. Benar, iya. Sama kayak gelombang suara. Ada gelombang suara yang nggak bisa kita dengar, terlalu keras, terlalu tinggi, atau terlalu rendah. Iya, kayak gitu. Dan kemungkinan ya ini masih asumsiku. Mungkin nanti bisa ada penelitian lebih lanjut ya. Mungkin kan kita hanya bisa melihat spektrum cahaya matahari itu dari warna biru sampai ke oranye. Kemungkinan begitu. Jadi ayam tadi karena dia memiliki sel kerucut yang lebih runcing, dia itu bisa melihat spektrum warna ungu. Itu spektrum cahaya yang muncul sebelum biru. Jadi sebelum pagi subuh itu warnanya ungu. Dan hanya ayam yang bisa melihat. Oh, bener ya. Soalnya dia pagi banget ya. Pagi banget. Terus kan ada apa namanya, hadis atau apa ya, kayak agak lupa tapi dia nyebutkan kalau ketika kamu mendengar ayam berkokok gitu maka sholawatlah atau maka berzikirlah gitu. Karena sesungguhnya dia melihat malaikat, gitu kan. Oh iya, benar. Nah dari sini tuh aku mulai berpikir gitu, jangan-jangan nih kan malaikat diciptakan dari cahaya. Kita semua tahu itu ya, malaikat diciptakan dari cahaya.
kemungkinan ya dia itu diciptakan dari cahaya dengan spektrum warna ungu. Oh, atau spektrum lain yang nggak kita lihat, nggak bisa kita lihat gitu ya. Tapi ayam bisa lihat gitu. Oh, Jadi dia di spektrum cahaya itu, makanya mungkin sih. kita nggak bisa lihat. Tapi makhluk lain bisa lihat. Masih makhluk lain tuh ayam tadi bisa Salah lihat. satunya mungkin ayam tadi bisa lihat gitu. Oh, mungkin sih bisa juga tuh. Nah itu terus ini juga kalau kita foto aura gitu, aura orang-orang dengan indigo itu tuh ternyata auranya warnanya ungu. Makanya juga namanya kan indigo kan nama lain ungu. Oh iya, dalam bahasa apa? Aku sepertinya mengarang kali ini. Bahasa Tapi saya ingat begitu ungu. Nanti coba kita cari setelahnya. Sebenarnya indigo itu ungu, Pak. Jadi spektrum auranya itu kalau di foto warnanya ungu gitu. Indigo tadi berarti ungu tuh bener nggak? Apa? Bahasa apa? Bahasa Aus ya. Negara di sebelah ungu ya. Iya. Itu indigo. Gitu jadi apakah ini? Kita coba berpikir. Apakah mungkin ketika kita membuka mata batin, mungkin itu tuh bukan membuka mata dalam artian mata yang lain, itu tetap mata kita. Tapi ketika kita bisa membuka mata batin, mungkin kita sedang mengkerucutkan kerucut kita. Bisa jadi sih. Iya. Bisa jadi seperti itu Lim. Karena aku juga pernah lihat video-video di YouTube lain gitu kan. Ya ada orang yang dibuka mata batinnya dalam kondisi gelap, situasi lingkungan ruangannya gelap. Terus dia bilang ketika mata batinnya dibuka, dia bisa melihat secara terang. Dia melihat terang. Apakah mungkin sel kerucutnya menjadi lebih kerucut? Jadi sensitif untuk spektrum lain. Iya. Bisa juga. Bisa jadi seperti itu. Nah, tapi kalau gitu orang-orang nggak bisa tidur dong, orang-orang indigo. Nah, mungkin dia punya kemampuan mengontrol sel kerucutnya. Berarti bukan kerucutnya dikerucutkan ya. Dikerucutkan tapi bisa balik lagi. Bisa fleksibel. Iya. Bisa juga. Karena mungkin sebenarnya kita tuh bisa jadi punya kendali penuh atas segala syaraf-syaraf bahkan sel-sel dalam tubuh kita. Misalnya menggerakkan telinga. Bisa nggak? Dung. Ya. Tapi aku bisa kelihatan dari gambarnya. Kelihatan Mas. Nah, ada orang-orang yang bisa menggerakkan telinganya, ada orang-orang yang nggak bisa. Padahal kan harusnya syaraf-syaraf atau otot-otot yang terbentuk itu kan harusnya sama. Setiap orang kan. Tapi ada yang bisa mengendalikannya, ada yang enggak. Sama seperti rasa juga bisa dikendalikan. Wow. Maksudnya adalah kepekaan terhadap orang, kepekaan terhadap lingkungan itu bisa dikendalikan. Cuma terlatih atau enggak. Iya. Kayak semua memang intinya adalah terlatih atau enggak deh. Benar berarti. Iya kan? Ya itu masih asumsi sih. Mungkin itu indigo itu dia bisa mengendalikan sel kerucutnya itu. Mantap banget sih kalau bisa. Wow. Tapi bisa juga sih diasumsikan bahwa itu terlatih. Soalnya aku dulu waktu SMA pernah kan. Gimana tuh? Jadi sama guruku biologi itu diajarin meditasi gitu. Kalau misalnya aku tahu meditasi sekarang kan emang secara basic ilmuannya bisa dipakai kan ya. Maksudnya kayak menenangkan ataupun membawa ke sekarang dan kini sini apa sih namanya? Here and now mindfulness kayak gitu. Cuma emang dulu tuh apa ya, intinya kayak dulu pernah dia ditawarin sama guruku, kowe gelem gak tak buka matamu dari soro. Terus kan kayak ya wes sebenarnya endingnya kayak gitu. Cuma prosesnya waktu sampai ke situ tuh aku kayak tiap hari dikontrol gitu, maksudnya di follow up gitu loh. Udah meditasi berapa kali, udah dapat insight apa dari meditasi ini. Terus di meditasi itu sama gurumu disuruh memfokuskan di sini nih, di antara mata, di kening, di badok ini di antara yang katanya itu area mata ketiga. Nah, yang katanya di sini kan. Nah, aku disuruh memfokuskan pikiran dulu di sini. Terus kalau misalnya istilahnya checkpointnya ketika kamu udah dapat sekelibatan cahaya putih gitu, nah itu berarti meditasimu yang di sini tuh udah berhasil.
Oh wow, apakah mungkin ada bagian otak di area sini ya? Ini apa sih, robus frontal? Nggak tahu nama otaknya. Oh, occiput frontalus, anak kedokteran tolong dikasih tahu. Apakah mungkin di sini ada satu bagian otak yang mengendalikan sel kerucut? Ya, harusnya sih bisa ada ya. Mungkin ya, ini masih asumsi kita karena kita ngobrol berat nih. Nah, Berat adalah membahas hal yang mungkin tidak dipikirkan orang lain. tapi ternyata terpikirkan. Bisa jadi seperti itu kan? Bisa jadi. Dan jadi ada bagian otak di daerah sini ya, itu bisa mengendalikan sel kerucut kita sehingga sel kerucutnya bisa lebih lucu dan kita bisa melihat spektrum warna lain, spektrum cahaya lain yang tidak bisa dilihat oleh mata normal. Oh, bisa tuh. Dan kita bisa melihat hal-hal lain yang Sebenarnya itu ada, cuma Iya. memang kita nggak mampu buat melihat itu secara normal gitu. secara kita normal. Iya. Oh. Tapi dengan adanya ini jangan ada apa namanya, terus tiba-tiba teman-teman pengen buat membuka mata oleh sel kerucutnya sendiri gitu. Kayak kita udah didesain kayak gini tuh ya sesempurna mungkin. Idealnya seperti ini. Idealnya seperti ini. Jadi Hidup paling nyaman tuh seperti ini. Gitu. Kalau misalnya ternyata ternyata beneran sel kerucut itu bisa dikerucutkan, siap enggak kita buat melihat spektrum warna lain gitu. Iya. Sama kayak suara tuh kita di range 20 sampai 200 nggak sih? 20.000. Nah, 20.000 ya? 20 sampai 20.000 kan? Heeh. Nah, kalau 25.000 kita kuat nggak gendang telinga kita? Gitu. Atau mungkin kuat nggak kamu siap mendengar suara yang Yang di bawah 20 Hz kayak misalnya gitu. di bawahnya mungkin ada suara-suara lain yang Sangat kecil loh. yang hanya bisa didengarkan oleh jangkrik dan lumba-lumba. Nah, itu disclaimer ya dari kita ya, kawan-kawan. Itu bisa jadi kayak gitu. Terus soal alam lagi nih. Ada benda-benda gitu. Benda-benda di alam. Kan kita kalau lihat misalnya nih ngomongin soal magis gitu. Soal magis itu ada benda-benda yang dipercaya tuh menyimpan energi alam. Misalnya kayak pering petuk. Terus ada pering apalagi bentuk bambu yang bentuknya aneh-aneh gitu. Terus ada kol buntet misalnya itu kerang yang nggak ada lubangnya. Kerang yang rata-rata buntet yang nggak ada lubangnya tapi bentuknya kerang. Terus ada batu-batuan alam kayak mungkin merah delima, mungkin batu-batuan alam gitu lah. Itu kan dipercaya menyimpan energi alam. Nah, mungkin ini memang dia itu menyimpan energi alam, Pak. Jadi bukan selalu ada makhluk lain. Tapi itu emang ada energi alam yang tersimpan di situ. Kan misalnya nih, bambu terus bentuknya aneh. Pada saat proses pembentukan itu kan di situ berarti ada energi alam yang lebih yang tersimpan di situ, yang membentuk itu menjadi bentuknya seperti itu. Ya bisa jadi memang ada energi alam di situ karena kan alam ini sangat luar biasa energi yang ada. Misalnya tadi dari matahari aja, dari energi cahaya matahari aja bisa salah satunya menstimulasi hormon melatonin, bisa menstimulasi vitamin D. Itu dari cahaya matahari aja. Bisa jadi di tumbuhan juga seperti itu dan dia menyimpan energi di situ. Tapi setuju sih, maksudnya adalah kita ini juga kita sebagai manusia pun juga kita ini energi alam juga gitu loh. Kita mengambil semuanya dari alam, kayak yaudah yang tadi kita makan beras padi gitu. Mereka padi ngambil energi dari tanah, dari matahari. Di padi itu mereka menyimpan energi dari alam, dari tanah dan matahari. Nah, dari butir-butir padi kita ambil lagi, kita makan, energinya kita simpan di sini. Ya itu simpelnya kita pun juga menyimpan energi alam itu gitu. Iya. Dan kalau bicara soal padi, treatment yang beda pun menghasilkan kualitas padi yang berbeda. Misalnya pupuknya beda, ada yang pakai pupuk kandang, ada yang pakai pupuk kimia. Hasil padinya kualitasnya bisa berbeda gitu. Berarti kan ada energi alam yang tersimpan di situ, itu juga berbeda. Tapi ini sih kalau katanya siapa itu? Om Hao. Oke, Om Hao. Jadi selain karena proses terbentuknya itu, tapi ada karena apa ini? Benda ini sudah di sini sejak lama. Nah, karena dia udah di sini sejak lama, kan dia udah
dia udah mengalami banyak peristiwa. Nah, dari banyak peristiwa itu bakalan banyak yang datang, yang pergi, entah itu pergi karena mati atau pergi karena apa. Nah, ada sisa-sisa energi dari peristiwa-peristiwa yang terjadi ini yang akhirnya terserap ke mereka, masuk ke akal. benda-benda itu. Bahkan ada penelitian yang ini nih, bahwa memang itu tuh bisa berpengaruh. Misalnya nih, aku pernah lihat penelitian eksperimen tentang nasi. Nasi yang dimasukkan 3 wadah yang berbeda. Nasi satu ini didiamkan saja, nasi satunya setiap hari dikasih kata-kata kotor gitu. Terus nasi yang satunya dikasih kata-kata positif. Ternyata dalam waktu tertentu nasi yang biasa saja tadi membusuk gitu. Nasi yang dikata-katain kata-kata negatif itu membusuk dan menjamur lebih buruk lagi. Yang ternyata yang dikasih kata-kata positif itu hanya mengering dan tidak terlalu membusuk gitu, mengering saja gitu. Apa tuh penyebabnya? Itu sebenarnya kalau diilmiahkan aku gak tahu ya, tapi itu bentuk bahwa energi yang tersimpan di situ gitu. Peristiwa-peristiwa yang ada di lingkungan itu juga mempengaruhi energi yang tersimpan di situ. Benar, nah itu bener sih. Terus ada yang bilang yang ini juga air itu bisa menyimpan memori. Kayaknya kan gitu. Makanya kalau ada pengajian gitu kadang ada yang suruh naruh air di depan ustadznya gitu kan. Terus nanti didoain, terus nanti diminum. Ini katanya ada khasiatnya buat kesehatan. Itu menurutku masuk akal sih, karena air pun dia bisa menyimpan memori gitu. Jadi mungkin kata-kata positif dari doa-doa tadi itu ada yang tersimpan di situ. Kalau dulu tuh sih aku pernah ingetin kayak air kan dia partikel itu kan, dan dia sifatnya adalah karena air dia sifatnya fleksibel, apa sih istilahnya gitu. Nah, dari fleksibilitas itu partikelnya berubah-ubah ketika lingkungannya, ya tadi kalau misalnya contohnya adalah ketika diberi lingkungan yang positif, partikelnya akan bagus gitu. Beda ketika lingkungannya buruk, dia partikelnya akan buruk juga gitu sih dulu. Wah, itu baru dari air. Tapi based on apanya lupa. Wow, itu ya, ternyata emang alam ini tuh luar biasa. Kaya mas. Terus ini soal menyelaraskan diri dengan alam. Nah, ini tugas kita tuh sebenarnya menyelaraskan dengan alam aja kan. Kalau misalnya pernah dengar Mestakung gitu ya, apa? Semesta mendukung. Semesta mendukung. Kan kayak sering banget kan. Ada orang yang beruntung banget lewat lampu merah, lampunya hijau semua gitu. Oh iya. Nah, menurutku itu salah satu bentuk kalau kita secara nggak sadar kita udah mau untuk menyelaraskan dengan alam gitu, kayak gitu. Iya, soal menyelaraskan diri dengan alam kan ternyata, misal kita bicara soal bencana, sedikit aja soal bencana. Itu banyak yang bencana-bencana yang terjadi itu ketika kita itu tidak bisa menyelaraskan diri dengan alam. Kayak manusia merusak alam. Terus habis itu misalnya nih di suatu lereng gunung orang menebang pohon sembarangan, habis itu terjadi tanah longsor, banjir, itu kan itu kita yang nggak menyelaraskan diri dengan alam gitu. Akhirnya bencana itu datang karena ulah kita sendiri. Gitu. Soalnya alam juga punya keseimbangan gitu. Alam punya titik seimbang seperti apa yang dia mampu untuk hidup. Padahal alam kan juga hidup juga kan menurutku dengan energi-energinya. Nah, alam itu juga punya titik keseimbangan. Nah, ketika titik keseimbangan ini nggak tercapai karena manusia. Nah, kayak kita misalnya punya titik keseimbangan, kita akan berusaha melakukan do something untuk seimbang lagi. Nah, mereka juga, alam juga, dan menurutku salah satunya dengan bencana untuk melepas energi gitu loh. Oke. Kayak gempa tuh karena lempengan-lempengan bumi melepas energi. Ya. Supaya seimbang lagi lah rasanya itu. Seperti itu menurutku. Terus bicara soal energi alam yang bisa berdampak pada diri kita secara langsung, itu ternyata dari makanan misalnya Pak. Apa yang kita makan itu bisa berpengaruh terhadap apa yang terjadi pada diri kita, entah itu kesehatan, pola perilaku, sampai emosi. Itu ternyata makanan yang kita konsumsi yang dari alam ini tuh berpengaruh banget. Gimana tuh?
aku pernah praktek langsung nih Oh iya, gimana nih? puasa putih. Oh. Hmm. Sebenarnya kan ini tuh suatu bentuk eksperimen diri sih. Kalau aku gitu ya, bukan terus hal-hal mistis atau apa enggak, tapi aku eksperimen itu mencoba menjelaskan diri dengan alam, mencari tahu apa yang akan berpengaruh pada diriku gitu. Misalnya nih sayur kan juga menyimpan energi alam. Misalnya kita hanya makan sayur doang, apa yang akan terjadi pada diri kita? Misalnya kita hanya makan daging aja, apa yang akan terjadi pada diri kita? Nah, kalau puasa putih ini kan kita hanya diperbolehkan untuk minum air putih dan nasi putih aja tanpa tambahan lauk apapun dan tanpa gula tanpa garam, hanya nasi putih dan air putih saja. Udah itu doang. Aku nyobanya baru yang 3 hari aja sih. Karena kan ada levelnya. Kalau menurut ini ya, yang diajarkan kan ada 3 hari, 7 hari, 40 hari. Aku pengen tahu apa yang terjadi pada tubuhku gitu loh, pada diriku. 3 hari ini, hari pertama biasa aja, rasanya kayak biasa aja, kayak ya udahlah, kayak puasa pada biasanya itu. Kita makan nasi putih sama air putih aja tuh masih nggak berpengaruh apa. Hari kedua ini menurutku adalah waktu yang paling berat, karena tubuh ini tuh rasanya kayak pengen protein, pengen lemak, pengen vitamin, tapi aku hanya kasih supply karbohidrat. Waktu kecium bau makanan nih, set langsung memberontak. Aku mulai sensitif. Kayak pengen makan itu, tapi aku harus menahannya gitu. Waktu hari kedua itu rasanya emosional banget sih, kayak sensitif, mudah tersinggung dan sebagainya itu di hari kedua. Setelah itu lewat, hari ketiga ini bisa berubah banget. Hari ketiga ketika aku nyium bau makanan, rasanya biasa aja, kayak nggak pengen, kayak ya udah aku nanti makannya nasi putih aja sama air putih. Di situ kerasa aku menurutku ya, aku tuh ngerasain kalau bisa lebih santai, bisa lebih sabar kalau dikasih stimulus macam-macam, juga nanggepinnya nggak emosional gitu. Itu di hari ketiga. Itu pengaruh apa yang kita konsumsi itu ternyata bisa berpengaruh sampai ke perilaku kita. Benar sih. Kayak membedakan apa yang dibutuhkan sama apa yang diinginkan. Iya, kita jadi bisa tahu, bisa membedakan mana yang dibutuhkan, mana yang diinginkan. Tapi itu baru 3 hari. Kapan-kapan mau nyobain 7 hari sama 40 hari, apa yang akan terjadi. Mantap ya. Gitu sih. Ternyata emang alam ini sebegitu ajaibnya gitu, bisa merubah. Sebegitu besarnya lah. Iya. Wow, ternyata Tuhan menciptakan alam kan kita juga disuruh belajar, Pak. Belajar itu dari ayat-ayat Allah itu kan. Ayat-ayatnya itu ada yang tertulis, ada yang tidak tertulis, ada yang apa sih namanya? Qauliyah sama Qauliyah. Pakai bahasa Arab, yang tertulis sama tidak tertulis. Yang tertulis itu kan di kitab, di Al-Qur'an itu, dan hadis mungkin di situ yang tertulis di situ. Dan yang tidak tertulis ini di alam semesta. Kita bisa belajar dari hutan, dari laut, dari tumbuh-tumbuhan, dari hewan-hewan gitu. Itu bisa tempat kita untuk belajar juga, dari matahari, dari awan, dari air, laut, udara, api. Dan kayak kalau misalnya kita mau memikirkan sesuatu, mereka alam ini udah lebih dulu dari kita kan. Bahkan sebelum Nabi Adam diciptakan tuh udah ada tumbuh-tumbuhan gitu loh. Ya kan? Nah, maksudnya kayak di sini tuh kita apa ya, bener kalau mau belajar sama alam, soalnya dia udah ada di sini lebih lama dan dia udah menyerap energi lebih banyak daripada kita gitu. Iya, menyerap dan melepas energi yang lebih banyak daripada kita. Dia udah melalui banyak peristiwa, sedangkan kita hanya udah baru hari ini dan 22 tahun yang lalu gitu kan. Energi itu aja yang kita serap. Bahkan kita pun menyerap dari alam gitu. Apa yang mau kita sombongkan dari alam? Dari diri kita ya. Iya. Kita tidak layak sombong gitu. Masih terlalu kecil untuk sombong, itu nggak apa-apa. Gitu. Dari matahari aja nih, ternyata tadi banyak banget manfaatnya. Makanya mungkin karena memang sebesar itulah energi matahari, sehingga orang-orang dulu ada yang sampai menyembah matahari.
kayak dikiranya itu inti energinya ya. Iya, karena emang matahari ini sumber energi yang sangat besar. Dibilang mungkin ada yang berpikir sekilas sumber energi yang besar dari matahari ini hanya sebatas panas dan cahaya. Ternyata enggak. Apa itu? Ya tadi misalnya bisa menstimulasi vitamin D, bisa hormon-hormon melatonin, bisa di tumbuhan bikin fotosintesis dan sebagainya itu. Energi matahari itu besar dan terbarukan. Cuma pemerintah aja nggak mau ngambil dari istri negara. Enggak. Saya mendukung PLN untuk maju. Maju PLN. Ya. Oke, apa lagi nih dari alam yang bisa kita pikirin lagi? Banyak. Kalau kita pikirin nggak nyampe sebenarnya. Nggak nyampe. Masih banyak hal yang perlu kita eksplor lagi. Oke. Mungkin satu hal lagi nih. Apa tuh? Apa ya? Masih ada ide tentang alam. Tentang alam, apa ya? Apa ya? Apa nih? Matahari udah. Air tadi udah. Tanah. Udara. Apa di Udara usin tadi di awal. Yang mana? Yang oksigen. Oksigen udah. Elemen apa aja itu? Oh iya, ini benar-benar udara. Pernapasan. Oh iya. Soal olah napas. Nah, ternyata olah napas dengan kita mengatur udara yang masuk dan keluar dalam tubuh kita ini bisa berpengaruh banyak hal juga terhadap diri kita. Jadi tadi kan kamu belajar meditasi pasti ada olah nafas kan? Apa yang kau rasakan? Sebenarnya poinku meditasi adalah olah nafas ya. Kayak dengan kamu bernafas tuh kamu memaksa dirimu buat yaudah kamu fokus ke nafasmu, dan biasanya kan yang kita rasakan gini sih, kita takut akan ketidakpastian gitu. Nah, sedangkan hidupnya kita tuh memang gak pasti, apalagi 2 detik ke depan aja kita nggak tahu bakalan ada apa gitu. Kayak tadi ya tiba-tiba hujan. Kita tidak merencanakan itu akan hujan. Ya. Karena kita takut akan ketidakpastian, pikiran kita akan fokus ke takut itu. Nah, ketika kita mencoba untuk bernafas, melatih nafas gitu ya, nah pikiran kita akan balik lagi ke sekarang, ke nafas kita. Aku latihan meditasi dengan cara memfokuskan nafas gitu. Nafas masuk keluar dirasain gitu doang, gak usah ngerasain yang lain. Gitu. Ya itu yang akhirnya membawa buat ya kita hidup tuh di hari ini dan sekarang, ya hari ini dan di sini gitu loh. Here and now gitu ya, segitunya proses memasukkan dan mengeluarkan udara bisa sampai ke situ. Wow. Sebenarnya nggak cuma bernafas ya, akhirnya kalau misalnya emang mau mindful ya kasarnya, semua yang dilakukan bisa, cuma emang paling enak dengan bernafas akhirnya gitu. Dengan bernafas kayak kadang bisa membantu juga. Kan kadang kayak ngerasa apa ya, kamu bernafas tuh karena udah terbiasa, ya udah kamu masuk keluar gitu kan. Terus ada momen ketika kamu ngerasa sesak nafas gitu, kamu nafasmu jadi lebih cepat. Nah, ketika nafasmu lebih cepat itu posisinya adalah tubuhmu kekurangan oksigen, dia meminta lebih banyak oksigen dari luar, ya kan? Nah, ketika kamu istilahnya, aku sih menurutku sih, ketika aku memberikan tubuhku lebih banyak oksigen, dengan sebenarnya dia nggak butuh banyak, dia udah standar gitu loh. Tapi ketika aku memberi tubuhku lebih banyak oksigen, dia akan melakukan pertukaran darah lebih cepat, terus kayak suplai oksigen ke otak lebih banyak, lebih cepat, jadi kayak ngerasa lebih tenang sih hari ini. Oke. Itu manfaat napas dan oksigen tadi. Luar biasa sih. Oke, kita udah bahas soal matahari, soal air, soal hal-hal mistis yang kita coba untuk melogikanya dengan spektrum cahaya. Jadi mungkin nih cukup ini dulu ya. Iya. Segmen ini. Mas sekber. Apa tadi? Ngobrol berat. Oke, semoga besok kita ada kesempatan lagi buat ngobrol-ngobrol berat lagi. Dan semoga teman-teman bisa ngambil suatu pemikiran baru dari obrolan ini yang mungkin belum pernah teman-teman pikirkan ya. Hal-hal yang
kalau dari poin kita ya, hal-hal yang mungkin masih dianggap mistis gitu, yang nggak bisa dinalar, kita bisa coba menalarnya dengan mensinergikan diri dengan alam. Itu poin penting. Nggak semuanya itu mustahil gitu. Nggak semuanya mustahil. Kalau Anda mencoba berpikir logis, hal-hal itu pun bisa dilogiskan. Hanya mungkin kita yang kurang belajar, kita yang ilmunya masih kurang. Sebenarnya semua itu bisa diilmukan gitu, bisa diilmiahkan gitu istilahnya. Hanya mungkin kita yang masih kurang untuk belajar. Jadi cobalah belajar dari dua sumber tadi, sumber yang tertulis dan yang tidak tertulis. Itu 2 poin, belajar dari sumber tertulis maupun tidak tertulis. Nah, udah di bel. Ada mention doang. Oke. Berarti sudah cukup obrolan kita akhiri dulu sampai di sini. Ngobrol alim bercerita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.